Technical View Pound-Sterling 30 Desember 2020 per jam 11:12 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1.3544 dan low 1.3492, running price 1.3539. Oke, ternyata kendala kemarin dia betul kembali turun, tapi ternyata ditutup dengan bullish karena akhirnya dia rebound. Oke, apa yang terjadi? Salah satunya adalah persetujuan atau kesepakatan dari Parlemen Eropa. Kalau sebelumnya dia dari para diplomat Uni Eropa, sekarang atau tadi malam itu lebih kepada keputusan atau kesepakatan dari Parlemen Eropa. Jadi dukungan terkait dengan perjanjian Brexit yang sudah ada itu melenggangkan pound sterling dan juga euro. Nah, tapi untuk kali ini sebetulnya kalau kita lihat dari komposisi ya, kemarin kita terlihatnya dari bearish engulfing. Tapi kalau kita lihat dari komposisi candle berikutnya 28 dan 29 Desember justru bentuknya menjadi bullish harami. Nah, kalau bullish harami tentunya hari ini akan terjadi kenaikan. Itulah sebabnya harusnya dia akan terjadi kenaikan yang berarti kita cari buy. Hanya saja yang saya agak miris dan agak cenderung hati-hati adalah kalaupun kenaikan, yang dikhawatirkan adalah kenaikan yang sesaat dikarenakan voting untuk Parlemen Inggris sendiri baru terjadi esok hari atau di pagi hari waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kemungkinan itu yang masih akan sedikit kecemasan. Nah, hati-hati untuk kenaikan walaupun memang ini sangat mendukung secara daily. Di grafik keempatnya, nah ini yang mengakibatkan saya kenapa memberikan saran untuk Anda melakukan sell dikarenakan area kenaikan relatif tertahan di area resisten biru ini. Apakah dia akan menembus area ini? Well, we don't know yet, tapi kemungkinan potensinya bisa saja terjadi. Tapi untuk hari ini, kalau lihat dari pola pergerakan daily chart, memang agak membingungkan berlawanan dengan kondisi di grafik keempat. Tapi sementara waktu, silakan lakukan sell on pullback berdasarkan grafik keempat ini di area 1.3520 ataupun 1.3535, which is area ini sudah ada karena area tertinggi sampai saat ini adalah 3540. Kemudian target pertama adalah 1.3460 ya, sedikit di bawah area support pertama ini. Lalu kemudian area kedua adalah 1.3405. Stop loss silakan gunakan di 1.3600 untuk mengantisipasi in case ternyata dia spike lebih lanjut sesuai dengan koridor bullish harami yang terjadi di daily chart. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 30 Desember 2020 per jam 11:15 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1.2293, low 1.2250 dan running price 1.2286 dan akhirnya berhasil menembus zona resisten 1.2271 yaitu areal tertinggi yang sempat tercapai di tanggal 17 Desember yang lalu. Oke, ini berarti menandakan garis biru tetap berlanjut dan cukup efektif ya sampai saat ini. Dan jangan lupakan bahwa kita dalam koridor wave kelima 1, 2, 3, 4, 5 ya, jadi kemungkinan wave kelima akan berlanjut dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan, mungkin dalam 1 atau 2 bulan ke depan, saya rasa 1.2485 masih cukup wajar. Kalau Anda cek di bulletin kami, kuartal pertama 2021 sudah muncul sejak 2 minggu yang lalu. Itu sebetulnya kita memang sudah menyarankan untuk melakukan ada peluang di Euro USD maupun di emas. Dan salah satunya di Euro ini, ya Anda bisa cek uraiannya. Dan itu sejalan dengan kondisi wave kelima yang ada di sini. Termasuk juga yang beberapa bulan sebelumnya, yaitu terkait dengan stimulus-stimulus yang dikucurkan baik oleh pemerintah Eropa atau dalam ini pemerintah Uni Eropa dan juga ECB. Jadi ini yang membuat euro sangat layak untuk mengalami penguatan atau kenaikan. Lalu kemudian kalau kita lihat dari potensi pergerakannya sangat confirm karena memang kemarin ditutup dengan bullish candle dan hati-hati kalaupun dia mungkin pullback ya. Kalau saya rasa ini pullback zona 1.2270 sebetulnya sudah bagus ya. Jadi sebetulnya tadi pagi kalaupun misalkan ini kita asumsikan breakout, ya Anda bisa lakukan buy on breakout di 1.2270, tapi tidak apa-apa karena area tertingginya masih tertahan di 1.2293. Ada baiknya Anda mencari area pullback terlebih dulu. Pullbacknya sampai mana? Nah, itu kita lihat di grafik 4. Nah, areal yang kemarin ingat bahwasanya kita memiliki areal triangle, symmetrical triangle yang ternyata sudah ditembus, lalu kemudian dia sempat pullback, lalu kemudian dia kembali naik dan ini sudah ditembus juga. Ya, jadi scenario yang paling mujarab adalah dia pullback sampai areal ini. Ya, tadinya dia berada di areal ini. Saya rasa yang seharusnya akan terjadi dia
sangat wajar kalau misalkan ada area 1.2230. Tapi sayangnya ternyata area terendah sampai saat ini masih tertahan di 1.2250. Jadi silakan untuk hari ini Euro USD lakukan buy on dip di kisaran 1.2220 ataupun 1.2235 ya, atau di area 40. Target pertama adalah 1.2285 dan target kedua adalah 1.2340. Stop lossnya di 1.2168. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.